wabarakatuh. Ya, tak lupa alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih banyak limpahan rahmat nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, sehingga sampai detik ini kita bisa berkumpul di sekolah yang kita banggakan. Dan tepat hari ini, di jam ini kita mengadakan sosialisasi buku bacaan penutup. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan mengucapkan salawat semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh rekan guru SDN 11 2299 Medan Durian. Yang pertama saya ucapkan tentu terima kasih atas keluangan waktu kesempatan untuk seluruh guru, terutama Ibu Kepala Sekolah, dalam kegiatan kita sosialisasi bacaan bermutu. Ya, minggu kemarin saya mengikuti sosialisasi tentang literasi dan numerasi. Ada 2 hari, tepatnya di sekolah kita juga, dengan narasumber Ibu Diana Barus, di mana di situ adalah pembahasan tentang literasi dan numerasi. Kita semua tentu tidak lagi asing dengan kata literasi dan numerasi. Ya, jadi berhubungan dengan buku bacaan yang kita dapat, yaitu buku yang akan tentunya sangat membantu peserta didik untuk mengasah kemampuan literasi maupun numerasi. Bukan mengajari, bukan memerintah, tapi berbagi. Di sini kita lihat yang pertama adalah bentuk pojok baca. Ya, masing-masing kelas kita tentu sudah punya yang namanya sudut baca atau pojok baca. Nah, mungkin selama ini tidak salah, tapi kurang pas. Yang namanya penataan buku di dalam sudut baca maupun di pojok baca, seperti yang mungkin Ibu bisa lihat di depan. Ya, letak bukunya itu harus sampulnya itu hadap depan. Mungkin selama ini kita tidurkan saja, ya kan? Atau mungkin kita susun menyamping. Untuk apa? Dengan seperti ini susunannya akan menarik keinginan dari peserta didik untuk membaca. Jadi mereka melihat dari sampul-sampul yang kita susun berjajar seperti ini. Jadi sesuai dengan yang sudah dianjurkan, alangkah lebih baiknya mulai dari sekarang sudut baca yang ada di masing-masing kelas kita ubah. Kita ubah posisinya seperti ini. Tidak mesti harus punya yang namanya alat seperti ini, bisa. Tadi saya juga udah coba di kelas untuk pembahasan buku bacaan berbentuk, bisa kita susun di rak. Yang penting sampulnya memang menghadap ke depan. Jadi mengundang keinginan peserta didik untuk membaca. Tadi saja waktu saya menyusun semua pada penasaran. Bu, ini sama kami. Bu, ini untuk kami. Cantik ya Bu. Jadi hal yang pertama yang mau saya sampaikan adalah penataan sudut baca atau pojok baca. Nah, yang kedua, apa namanya literasi dan numerasi. Kita setiap hari Kamis di halaman tentu selalu melakukan kegiatan literasi. Ya, kita di sini perlu mengadakan peningkatan di mana kita bisa lakukan dengan baca nyaring. Baca nyaring itu apa? Kita adalah objek yang akan dilihat peserta didik. Dengan kita bawa buku, kalau kita suruh mereka baca buku masing-masing, pastikan semuanya tidak ada yang namanya fokus membaca buku. Kita semua pasti tahu. Mungkin ada yang bermain, ada yang cuma bukunya dipegang-pegang. Jadi kita jadi objek. Kita bawa satu buku seperti saya di depan ini. Nah, dari buku yang sudah kita pegang, kita suruh mereka melihat, semua pasti fokus. Ayo anak-anak coba lihat, Ibu pegang buku. Nah, dari sampulnya kira-kira kalian lihat gambar apa? Pasti semua akan mencari tahu. Ada gambar ini Bu, ada bacaan ini, ada bacaan ini. Gambarnya itu ada dua orang adik kakak saling gendong-gendongan. Akan banyak pendapat yang mereka keluarkan. Jadi di sosialisasi kemarin ada yang namanya baca nyaring. Itu tadi, kita adalah objek. Kita bisa menggali informasi dari mereka, dari buku
yang kita tunjukkan sehingga mereka mengeluarkan pendapat. Nah, kemudian judulnya apa? Untuk kelas tinggi, di sini pasti mereka sudah bisa baca judul. Nah, dari judul kira-kira ada nggak pertanyaan yang tersirat di pikiran kamu? Ini Bu, kira-kira si JP itu kenapa dia harinya seru? Hari seru si JP itu yang bagaimana? Mereka akan mengeluarkan tanda tanya atau pertanyaan. Jadi buku yang cukup banyak sesuai dengan fase. Ini saya ambil buku fase C karena kebetulan tadi juga yang saya pakai kelas 6. Jadi buku ini semua ada fasenya, ada fase A, ada fase B, ada fase C. Jadi daripada kita buat di perpus, ya kan? Di perpus anak-anak nanti bakal lupa kalau di situ ada buku. Jadi lebih baik kalau nanti bukunya dibagi, kita buat susunan pojok baca seperti yang sudah diberitahu, yang dianjurkan. Nah, jadi ketika sudah buku itu tertata rapi, mereka pasti penasaran isinya apa. Mereka pasti penasaran tentang apa bukunya, bahkan berebut bukunya. Jadi ini sebenarnya tujuan dari kegiatan ini adalah supaya buku yang sudah dikasih, sudah diberikan itu bermanfaat untuk kita.